Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aprian Pareji. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 pada mata kuliah MC 4308 atau administrasi server seperti itu. Oke, kita langsung saja pada persoalannya ya. Oke, pada tugas 3 ini kita diminta untuk melakukan instalasi web server beserta PHP ya, PHP di dalamnya seperti itu. Oke, kita langsung saja langkah yang pertama kita harus memiliki lingkungan Linux terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya masih menggunakan Linux CentOS seperti di tugas-tugas sebelumnya. Kemudian untuk menginstal si web server. Nah, untuk web server di sini kebetulan pada tugas 3 ini kita diberikan arahan untuk menggunakan Nginx ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk PHP-nya juga kita menggunakan PHP FPM atau Fast GGI ya. Nah, di sini nih kita diminta untuk mengkonfigurasi web server Nginx dengan PHP FPM. Oke, di sini langkah yang pertama setelah kita melakukan penginstalan pada Linux ya, jangan lupa untuk melakukan konfigurasi kita memerlukan terminal. Oke, langkah yang pertama untuk melakukan konfigurasi web server Nginx dan PHP FPM ini kita harus melakukan update terlebih dahulu ya, update terlebih dahulu lingkungan Linux yang kita install. Nah, di sini kebetulan untuk yang Linux saya gunakan ini ketika saya masukkan perintah yum update ya, ini bisa digunakan perintah yang lain juga selain yum update yaitu dnf update. Nah, di sini muncul dependencies resolve nothing to do yang berarti lingkungan Linux yang saya gunakan ini telah saya update seperti itu. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, untuk langkah selanjutnya kita langsung saja karena Linux kita telah diupdate, kita langsung saja melakukan penginstalan web server Nginx beserta PHP-nya ya. Nah, package yang dibutuhkan pada penginstalan Nginx dan PHP FPM ini yaitu kita bisa melakukan instalasinya menggunakan DNF ya, DNF install min-y. Kita masukkan package yang diperlukannya itu Nginx, kemudian PHP, lalu satu lagi PHP min FPM. Oke, kita enter saja. Nah, ini merupakan proses instalasi atau pengambilan package dari web server dari server CentOS-nya ya, seperti itu. Kita tunggu saja sampai beres. Oh iya, sebelum kita melakukan penginstalan ini, pastikan terlebih dahulu ya untuk lingkungan Linux yang kita gunakan ini sudah memiliki internet. Nah, pada video kali ini dan Linux saya ini sudah saya setting bridge ya pada koneksi WiFi yang ada pada laptop saya ini. Nah, jadi sebelum kita melakukan instalasi ini, alangkah baiknya kita setting terlebih dahulu Linux yang kita miliki supaya bisa koneksi internet. Nah, setelah kita install package-package tersebut, langkah yang pertama kita coba cek terlebih dahulu IP address yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan IP address 192.168.18.135. Ini merupakan IP address yang dijadikan server ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk melakukan konfigurasi atau untuk menggunakan web server dan PHP min FPM ini kita perlu melakukan enable ya atau kita perlu menyalakan terlebih dahulu service-service dari package tersebut. Nah, untuk menyalakan service tersebut kita bisa menggunakan perintah sistem sctl ya. Kemudian kita menggunakan start lalu servisnya kita masukkan yang pertama terlebih dahulu yaitu Nginx. Setelah kita nyalakan kita enable ya.
Start itu berarti memulai servisnya. Nah, untuk enable itu berarti menyalakan ya. Nah, gitu. Kita masukkan enable Nginx. Nah, kemudian jangan lupa karena kita akan menggunakan PHP VPM juga, maka kita masukkan start PHP FPM. Nah, kemudian enter. Sama halnya juga jangan lupa melakukan enable supaya service ini jalan ya. Atau package ini bisa digunakan seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita nyalakan PHP FPM dan ChainOS apa namanya si Nginx. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web servernya seperti itu. Nah, untuk melakukan konfigurasi web server pada Nginx, nah kebetulan pada ChainOS versi 9 ini kita sudah tidak menggunakan folder site available ya untuk melakukan blocking ya, blocking web servernya lah seperti itu atau konfigurasi pada web servernya. Di sini karena saya menggunakan CentOS 9 atau versi yang terbaru, maka kita bisa menggunakan nah ini nano etc nginx lalu nginx.configuration atau bisa juga menggunakan confd ya. Lalu kita bikin default misalkan .conf seperti itu. Nah, kebetulan pada video kali ini saya akan menggunakan cara yang termudah saja itu menggunakan konfigurasi dasar pada package Nginx-nya tersendiri ya seperti itu. Oke, saya login lagi coba. Saya coba login lagi. Oke. Nah, oke, kita menggunakan Nginx dan conf ya atau configuration. Nah, oke, di sini untuk melakukan server blocking ya atau konfigurasi web server ya kita bisa ada beberapa sintak yang harus kita tambahkan dan kita ubah ya. Nah, pertama di sini ada sintak server yang menandakan atau ya atau menampilkan ya settingan pada server. Nah, misalkan di sini listen 80 itu artinya server ini web server ini akan berjalan pada port 80 yang artinya ini HTTP ya seperti itu. Kemudian di sini juga sama ada listen titik-titik. Nah, ini untuk IP versi 6 seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang pertama harus kita setting yaitu server name. Nah, server name ini apabila kita belum nyeting DNS, kita bisa menggunakan IP address saja ya. Nah, kebetulan IP address yang kita gunakan itu harus IP address server itu sendiri seperti itu. Nah, di sini karena kita sudah menyeting IP address-nya secara DHCP ya, kita tinggal langsung masukkan saja. Nah, untuk IP address yang saya di sini yaitu 18.135 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan IP address, kita bisa menambahkan sintak-sintak ini ya, sintak-sintak dasar pada settingan Nginx. Nah, pertama kita masukkan location slash berawal buka, kemudian kita masukkan try file, suri, suri sama dengan buka sama dengan 404. Nah, pada sintak yang pertama ini ya, di sini menandakan ada di sini saya memasukkan sintak location slash ya, location slash. Nah, ini berarti eh, konfigurasi ini ditujukan untuk setiap uri-uri untuk membaca setiap uri-uri yang ada pada direktori server ini ya. Maksudnya seperti apabila web server ini telah running, nah web server tersebut dapat membaca setiap direktori yang dibutuhkan pada server ini ya, pada server CentOS ini seperti itu. Kemudian saya akan memasukkan juga syntax location, kemudian PHP, lalu kita masukkan include.
CGI.com duration, kemudian kita masukkan sipetnya menggunakan units. Nah, di sini untuk sintak yang kedua di sini saya menggunakan sintak location kemudian backslash dot php. Nah, ini berfungsi untuk membaca konfigurasi atau membaca settingan PHP yang ada pada server kita. Nah, jadi kalau misalkan ini tidak ada, maka setiap PHP pada web server itu tidak akan terbaca pada klien seperti itu. Nah, untuk melakukan settingannya, kita bisa menggunakan fastggi.configuration ya untuk CentOS versi terbaru seperti itu. Nah, untuk versi-versi lama, kita bisa menggunakan snippet. Nah, karena ini kita ada pada versi 9 ya atau versi terbaru, maka snippet tersebut sudah tidak digunakan lagi seperti itu. Maka kita peralihannya bisa menggunakan fastggi.conf atau fastggi underscore param seperti itu. Nah, setelah ini ada satu sintak terakhir ya yang akan saya masukkan yaitu location. Kemudian kita masukkan deny all ya. Nah, sintak terakhir ini berfungsi untuk melakukan deny atau melakukan blocking pada setiap akses yang masuk. Nah, blocking tersebut eh, diterapkan untuk folder htaccess ya. Htaccess merupakan folder penting pada web server atau otorisasi web server ini ya, seperti itu ya. Maka dari itu, untuk melindungi htaccess tersebut kita bisa menggunakan sintak ini ya, sintak location slash kemudian backslash dot ht yang menandakan format dari file htaccess seperti itu. Kemudian konfigurasinya deny all, berarti setiap user tidak akan bisa mengakses htaccess tersebut seperti itu. Oke, setelah kita masukkan ketiga sintak ini, kita bisa save menggunakan Ctrl X, kemudian klik Y, lalu Enter. Seperti itu. Nah, setelah kita konfigurasi web server ini, kita bisa melihat terlebih dahulu konfigurasinya apa sudah benar, apa atau salah ya. Kita bisa menggunakan sintak nginx kemudian min t. Nah, apabila muncul notifikasi seperti ini ya, test is successful, maka settingan yang telah kita setting tadi sudah berhasil. Seperti itu. Nah, tinggal untuk melakukan penerapan konfigurasi pada web server ini, kita hanya perlu memasukkan sintak sistem CTL kemudian reload ya reload restart Nginx yang berarti merestart service Nginx tersebut. Nah, seperti ini. Setelah kita restart seperti ini, kita bisa melihat pada lingkungan server kita ini. Nah, bagaimana caranya untuk melihat di lingkungan klien? Seperti itu, misalkan di sini saya akan melihatkan di window ya, di window saya ini atau di laptop saya ini. Nah, untuk agar kita bisa melihat web server tersebut di window ya atau di laptop yang dijadikan sebagai klien, maka kita memerlukan firewall ya, aktifan firewall untuk servisnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk melakukan settingan firewall kita bisa menggunakan sintak firewall the min command ya atau cmd, kemudian kita add terlebih dahulu servisnya, service. Nah, karena yang akan kita sharing atau yang akan kita buka itu adalah web server bertipe TTP, maka kita masukkan saja HTTP seperti itu. Nah, setelah ini kita kasih juga elemen permanen ya. Permanen ini digunakan agar firewall tersebut masih tetap tercatat oleh server saat dimatikan pun, misalkan server sedang mati, ketika server tersebut menyala, settingan firewall ini tidak akan terreset atau terhapus seperti itu. Kita klik enter saja. Nah, ini sudah sukses. Kemudian untuk mengaktifasi settingan firewall kita, kita bisa menggunakan firewall cmd min reload ya. Sama halnya seperti sistem CTL seperti itu. Nah, selanjutnya
Di sini sudah ada sukses-sukses ya. Kita coba tes koneksi terlebih dahulu dari eh, klien kita ya, dari Windows nih. Misal kita ping ke server apakah sudah bisa connect. Nah, di sini sudah reply ya, yang menandakan bahwa koneksi dari laptop ke server itu sudah bisa seperti itu atau terkoneksi. Nah, misalkan kita coba lihat dulu untuk IP di sininya saya menggunakan sebentar, 18.6. Misalkan kita cek lagi koneksi dari sebaliknya ya, dari server ke eh, klien kita, klien laptop. Kita masukkan. Nah, di sini juga sudah saling terkoneksi ya. Nah, karena ini sudah saling terkoneksi, maka seharusnya web server yang kita setting tadi bisa berjalan pada lingkungan klien kita ya, atau Windows ini ya. Kita coba, kita tinggal masukkan saja IP servernya dikarenakan saya tidak melakukan setting pada DNS ya, seperti itu. Misalkan tadi IP-nya 135. Nah, apabila tampilan ketika kita masukkan IP server di Chrome atau di search engine kita muncul tampilan test spec seperti ini, maka web server yang telah kita setting telah berhasil. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara membaca PHP yang telah kita instalkan package-nya? Untuk membaca PHP, kita memerlukan file PHP pada per ini ya, pada web server kita. Nah, misalkan nih, di sini saya akan menampilkan PHP info saja ya, atau informasi PHP yang kita install pada lingkungan server kita seperti itu. Misalkan kita masukkan terlebih dahulu konfigurasi PHP yang umum ya, seperti itu kita masukkan saja PHP info. Nah, terus kita kasih tutup kurung, kemudian kutip. Nah, untuk menambahkan eh, file PHP tersebut di sini akan saya coba menggunakan konfigurasi echo lalu menggunakan T ya. Untuk menyimpan konfigurasi echo ini kita bisa menggunakan konfigurasi T, kita simpan di sini saja. Nah, nah, untuk file ini ya, untuk folder ini USR Share Engine XML ini merupakan folder utama untuk web server seperti itu. Nah, kemudian di sini misalkan kita kasih nama info.php. Ini di sini sudah saya buat ya info.php-nya. Ini bisa kita reload lagi untuk engine egg-nya supaya konfigurasi tersebut dapat dijalankan ya seperti itu. Misalkan nih kita restart lagi engine egg-nya, kemudian nah untuk mencoba melihat PHP tersebut kita cukup memasukkan saja slash misalkan yang tadi kita telah buat yaitu info.php. Nah, di sini apabila muncul PHP version 8030 atau tampilan PHP seperti ini, maka konfigurasi PHP sudah bisa pada web server kita, yang berarti web server kita juga bisa menjalankan PHP seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana untuk perizinan folder pada web server? Nah, misalkan kita akan membatasi izin pada info.php ini misalkan. Nah, kita hanya cukup menggunakan sintaks chmod saja seperti pada tugas-tugas sebelumnya ya untuk perizinan. Nah, chmod misalkan min r, kemudian kita akan membatasi info.php misalkan. Kita cukup masukkan saja kode yang ada pada pengaturan chmod. Misalkan saya akan memblok si info.php ini hanya bisa di-read saja misalkan si aksesnya kita coba ganti ke 6666 misalkan. Kemudian kita masukkan saja si folder penyimpanan info.php-nya. Nah, misalkan disimpannya di share, kemudian HTML, Nginx maksudnya, kemudian HTML, lalu info.php misalkan. Kita klik enter. Terus kita coba restart ya si Nginx-nya. Kalau sudah, misalkan kita refresh. Nah, sebentar kita refresh. Nah, ini masih bisa. Kita coba ganti sintaknya. Misal
ISR Share Engine Egg ya, misalkan sampai HTML saja, tidak perlu sampai info PHP misalkan. Nah, ada refresh. Nah, di sini untuk penggunaan chmod 66 tadi berarti kalau misalkan memunculkan 403 forbidden, berarti konfigurasi pada eh, folder kita berhasil ya, seperti itu. Nah, ini bila kita masukkan chmod 6666, maka kita tidak akan bisa melihat info.php tadi karena eh, folder penyimpanan info.php itu tidak memiliki akses atau aksesnya itu tidak terbuka sehingga akan memunculkan notifikasi 403 forbidden yang artinya dilarang ya, dilarang melihat web server ini karena foldernya itu dikunci seperti itu. Nah, kita coba buat buka lagi. Misalkan kita akan membuka lagi. Untuk membuka aksesnya lagi, kita cukup menggunakan chmod -r 777 ya. 777 misalkan kita klik enter, lalu restart lagi. Nah, kita lihat, coba kita refresh. Nah, kembali lagi seperti semula karena folder penyimpanan info.php ini sudah diberikan akses untuk dibuka seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan pada penjelasan saya, mohon untuk dikoreksi. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.